Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Mei 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 6 anak jalanan ditertibkan, Kepala Dinsos Kota Ambon mengatakan ini karena kurangnya perhatian keluarga. Sejumlah anak jalanan ditertibkan petugas Dinas Sosial Kota Ambon. Terdata 6 anak jalanan terjaring razia di kawasan depan Maluku City Mall atau MCM, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Kamis 16 Mei 2024. Dua diantaranya berjenis kelamin laki-laki, sisanya 4 anak perempuan. Kepala Dinas Sosial Ambon, Johannes Larmanat, mengungkapkan bahwa razia dilakukan untuk menjaring anak-anak jalanan, gelandangan, dan berbagai penyakit sosial yang ada di masyarakat. Pasalnya belakangan ini sejumlah jalanan di Kota Ambon dipenuhi anak-anak. Ada yang mengamen dan sebagian besar mengemis di lampu-lampu merah. Dijelaskan razia sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Tujuannya untuk menciptakan nuansa Kota Ambon yang tertib dan nyaman bagi warga kota. Dikatakan lebih lanjut, anak-anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Dirinya menilai peran keluarga sangat penting dalam membantu pemerintah menata kota ini lebih baik, termasuk menciptakan ruang publik yang nyaman bagi semua orang. Bahwa kita bina, kita data, lalu kita ada yang kita memberikan makan, kita mandikan beberapa kali itu, lalu kita arahkan untuk malah kita antar, tanya alamat terus bawa pulang ke alamat masing-masing. Nah, tetapi kan kenyataan bahwa salah satu kendala kita itu sampai dengan hari ini kita pemerintah kota belum memiliki rumah singgah. Untuk bagaimana nanti kemudian anak-anak yang setelah ditertibkan kita bawa ke shelter atau rumah singgah untuk dilakukan pembinaan. Nah, ini juga salah satu bahan yang lagi kita sementara bicarakan dalam musrembang yang sementara berlangsung. Sehingga paling tidak dalam jangka menengah dan jangka panjang Kota Ambon sudah harus mempunyai sebuah rumah singgah untuk bagaimana ketika anak-anak jalanan ini termasuk yang lagi marak sekarang ini adalah bagaimana anak-anak yang terlibat dalam PSK yang selalu juga sangat meresahkan dalam tanda kutip ketika tidak diawasi itu sangat berdampak kepada masalah kesehatan karena memang dari beberapa kali penertiban itu ada indikasi yang terdampak dari penyakit itu. Nah, itu yang sangat membahayakan karena itu dia ibarat gunung es toh, bukan 2-3 tapi kalau mereka keluar menyebar kemana-mana kan itu sangat berbahaya. Jadi anak-anak ini kita tadi saya bilang untuk coba dilakukan razia lagi di tempat-tempat tertentu. Biasanya itu paling banyak dulu itu kan di depan MCM. Kalau ada di underpass, ada di Ayepati, di lampu-lampu merah. Nanti untuk membawa ke polisi. Kalau polisi sana tuh nanti tidur di polisi punya ruangan tuh. Jadi kalau keluar naik, apa sih? Tribunal Sungai Airbes masih digunakan untuk mencuci dan mandi tapi dicemari sampah. Aliran sungai air besar atau Arbes Desa Batu Merah, Kota Ambon masih digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Namun situasi menjadi miris karena sungai tersebut juga digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Pantauan tribuambon.com pada Rabu sore kemarin tampak sampah persis di pinggiran sungai, tepat Kompleks Samalatus Tain, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Selain itu, pipa-pipa pembuangan juga langsung mengarah ke sungai tersebut. Salah seorang warga yang tinggal di daerah itu, Siti, mengaku prihatin akan kondisi tersebut. Hal ini dijelaskan karena tidak ada tempat pembuangan sementara atau TPS dan kurangnya kontrol dari pemerintah setempat di area pembantaran sungai.
Dengan situasi tersebut, ia berharap untuk pemerintah membangun TPS atau menyediakan tong sampah agar sampah tidak langsung dibuang ke sungai. Lanjutnya, jika hal ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka warga ke depannya akan sulit air bersih. Temui pendemo kasus KDRT Brigpol Afrizal di Ternate, Ibtu Dedi mengatakan Ibu Kapolres paling anti KDRT. Polri yang terbukti bersalah judul judulnya Temui pendemo kasus KDRT Brigpol Afrizal di Ternate, Ibtu Dedi mengatakan Ibu Kapolres paling anti KDRT. Kasat Intel Polres Buru Ibtu Dedi memastikan oknum anggota Polri yang terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT akan ditindak tegas. Dia pun membantah tudingan penanganan kasus dengan terlapor Brigpol Afrizal di Ternate yang dinilai lambat. Itu tidak benar. Dipastikan Polres tetap memproses kasus tersebut hingga tuntas. Terlebih katanya Kapolres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang tidak mentolerir oknum anggotanya yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Lanjutnya, Kapolres dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan personil untuk tidak membuat pelanggaran, terlebih KDRT. Pelaku KDRT yang terbukti dan telah diputuskan bersalah bahkan bisa dipecat. Tersebut menyikat untuk kita semua untuk mematuhi dan menghargai generasi penerus bangsa, yakni daripada Selanjutnya, jalan rusak di pertigaan TPA Kota Melaya. Pengendara mengatakan cukup berbahaya. Badan jalan di pertigaan belakang TPA rusak parah dan belum diperbaiki hingga kini. Dampaknya selain mengganggu kenyamanan pengendara, lubang jalanan yang membentuk kubangan nyaris seluas 4 meter itu cukup membahayakan. Pengakuan warga, tidak sekali pengendara kendaraan roda 2 yang mengalami kecelakaan saat melintas kubangan. Salah satu warga Muslim mengatakan jalan tersebut pernah diperbaiki pemerintah melalui dinas terkait, namun kembali rusak saat musim hujan. Dia pun menyarankan agar dibuatkan drainase agar jika ke depan jalan diperbaiki maka tidak mudah rusak saat masuk musim penghujan. Masyarakat Namlea yang sering lewat jalan ini sebenarnya jalan ini meresahkan masyarakat karena ini merupakan jalan umum yang sering dilewati pengendara umum, terutama lalu lintas. Jalan rusak ini apalagi kalau hujan itu biasanya tergenangan air itu menutupi hingga jalan sebagiannya, sehingga orang tidak bisa bedakan mana jalan yang tidak berlubang dan mana yang berlubang, sehingga orang biasa lewat itu hampir jatuh, dan bahkan seringkali saya lihat itu jatuh di sekitaran itu. Jadi dari pemerintah sebaiknya harus segera diperbaiki jalan ini. Dan saya juga sebenarnya telah melihat beberapa kali jalan ini sudah diperbaiki, akan tetapi karena mungkin di daerah situ tidak ada selokan saluran air sehingga air selalu tergenang. Karena genangan air ini membuat jalan ini cepat rusak. Jadi saran saya kepada
semoga pemerintah bikin saluran air dulu baru diperbaiki, karena walaupun sudah disering kali diperbaiki tetapi nanti rusak juga karena tergenang air begitu. Ya mungkin itu dari saya, terima kasih. KPU Kabupaten Buru lantik 50 anggota PPK untuk sukseskan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buru melantik dan pengambilan sumpah 50 panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Pelantikan berlangsung di Grand Sarah Hotel Kota Namlea, Kamis 16 Mei 2024. Dalam pelantikan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Aziz berpesan kepada seluruh anggota PPK untuk dapat bekerja menjalankan tugas semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia pemilihan kecamatan yang berjumlah 50 orang itu berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Buru. Masing-masing kecamatan memiliki 5 orang PPK yang akan menjadi panitia untuk melaksanakan tugas dan melayani pemilih dan peserta pemilu. Ia berharap 50 PPK yang telah dilantik dapat meningkatkan kepercayaan pemilih serta peserta yang akan berkontestan di Pilkada 2024. Diketahui turut hadir dalam acara ini adalah Kapolres Pulau Buru, Kodim Namlea, Kejari, Kemenak Buru, Bawaslu Buru, dan pimpinan KPU Provinsi. Dan pemilihan gubernur dan wakil PPK Kecamatan Kabupaten Buru untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Buru, Kabupaten Buru. Kami berharap sungguh mereka-mereka ini nantinya bisa mengedepankan netralitas dan integritas, ini meningkatkan kepercayaan pemilih serta peserta yang akan berkontestasi dalam pemilu kada ke depan ini lebih baik terhadap KPU Kabupaten Buru. Besar harapan saya semoga dengan adanya mereka dilantik di kegiatan ini dengan pembekalan yang nantinya kami berikan bisa mengembalikan nilai-nilai kepercayaan para pemilih maupun peserta yang akan berkonsultasi terhadap KPU Kabupaten Buru. Terima kasih. yang kami hormati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali KPU Maluku Tenggara lantik 55 anggota PPK, Basuki Rahmatowat tantang tingkatkan partisipasi pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Tenggara melantik sebanyak 55 anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Bertempat di Hotel Aurelia Kimson, Ohoi-Jang, Kamis 16 Mei 2024. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 55 anggota PPK dilakukan oleh Ketua KPUD Malra, Basuki Rahmatowat, didampingi oleh 4 komisioner lainnya. Ketua KPU Maluku Tenggara Basuki Rahmatowat mengatakan tantangan yang dihadapi oleh PPK sendiri yakni meningkatkan partisipasi Pilkada 2024. Dikatakan cara untuk meningkatkan formulasi jumlah pemilih bukan cuma terletak pada KPU saja, ada juga Bawaslu, pemerintah daerah, juga partai politik, peserta pilkada dan masyarakat yang memegang peranan penting. Menurutnya tingkat partisipasi pemilih ini terletak pada seberapa banyak masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya pada 27 November nanti. Sementara itu, penjabat Sekretariat Daerah Maluku Tenggara, Nikodemus Ubro, menegaskan integritas peran PPK dalam kelancaran proses Pilkada 2024. PPK lanjutnya harus mampu menjaga integritas, dedikasi, dan reputasi, tidak tergoda dengan rayuan iming-iming dalam bentuk apapun. Untuk diketahui, turut hadir dalam acara ini adalah perwakilan Polres Maluku Tenggara, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama, dan juga Bawaslu Malra. Di saat yang sama juga tanggal 15, 16, 17, dan 18 Mei tahun 2024 kita harus lebih baku dengan pelaksanaan dan pengawasan terhadap tes
tertulis sebagai teman-teman calon anggota TPS yang tersebar di 191 desa dan 1 kelurahan untuk lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Tanggal 26 Mei insya Allah ini akan dilakukan. Apakah Bapak Ibu semua sedia untuk diambil sumpah? Agar Bapak Ibu semua menyerukan kata-kata saya dengan hikmat. Di bawah potret tokoh Maluku, Febri Calvin Tetelepta serap aspirasi pemuda dan mahasiswa. Kedai kopi Sibu-Sibu di Jalan Said Perintah jadi lokasi pertemuan Febri Calvin Tetelepta atau FCT dengan para mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi. Rabu 15 Mei 2024. Bukan asal pilih tempat, kedai kopi yang berdiri sejak 2006 silam itu oleh pemiliknya dijadikan tempat baku dapa orang basudara pasca bencana sosial. Persaudaraan dan perdamaian jadi nilai yang mendasari almarhum Victor Manuputi membangun kafe berslogan Hail Buan Lancik itu. Manuputi sendiri dikenal FCT adalah seorang pembisnis yang memiliki berbagai ide kreatif dan mampu berinovasi dalam menciptakan perubahan positif. Tampak dalam dekorasi ruang yang dipenuhi puluhan potret tokoh Maluku, kemudian interior yang menyempurnakan tampilan Sibu-Sibu. Entrepreneur itulah salah satu yang kemudian juga didorong kepada peserta diskusi publik. Tentu dengan campuran tangan pemerintah dengan memediasi infrastruktur pendukung dengan tujuan menghentaskan pengangguran. Selain itu, indeks pembangunan manusia atau IPM hingga birokrasi yang kuat menjadi kebutuhan penting yang singkat diurainya. Termasuk akses kesehatan hingga perhubungan antar pulau yang dinilainya belum menjawab kebutuhan masyarakat. Beragam tanggapan pun meramaikan sore di kafe Sibu-Sibu. Sejumlah persoalan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, masalah lingkungan hingga adat diutarakan peserta. Oleh FCT dijawab lugas dan dicatat sebagai masukan dalam rencana pembangunan. Apresiasi juga dukungan kepada FCT untuk melangkah pasti dalam kontestasi Pilkada 2024 juga disampaikan sejumlah aktivis. Ratusan relawan milenial deklarasi dukungan untuk Jan Ceweno maju Pilwakot Ambon. Relawan milenial Kota Ambon mendeklarasikan dukungan kepada Jan Ceweno untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Deklarasi yang dihadiri ratusan generasi muda itu berlangsung di News Rock Cafe, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Rabu 15 Mei 2024. Ratusan relawan itu hadir dengan mengenakan kaos hitam bergambar foto Jan Ceweno. Seruan dukungan terhadap Jan Ceweno sebagai calon wali kota Ambon dicetuskan dalam sebuah yel-yel Ambon berkelas, Ambon juara. Kepala tribuambon.com, Ketua Relawan Milenial JW, Daniel Sindak, mengungkapkan bahwa bertepatan dengan Hari Patimura, ratusan pemuda Kota Ambon hadir menyatukan tekad untuk memenangkan Jan Ceweno dalam Pilkada Ambon. Menurutnya, dari sekian banyak kandidat calon wali kota Ambon, Jan Ceweno memiliki segudang pengalaman dan kesiapan. Ia menjelaskan Jan Ceweno memiliki pengalaman menjabat pimpinan DPRD Kota Ambon dan saat ini masih aktif sebagai Wakil Rakyat Provinsi Maluku. Selain itu, tidak terlibatnya Weno dalam pemilihan legislatif 14 Februari 2024 lalu merupakan bukti keseriusan untuk bertarung dalam pemilihan wali kota Ambon. Di sisi lain, Weno sebagai kader Partai Perindo memiliki kekuatan politik yang besar, sedangkan dari kekuatan finansial, kesiapannya tak perlu diragukan. Sindak menegaskan bahwa Weno memiliki modal finansial. Dirinya menilai jika Jan Ceweno terpilih, maka kota bertajuk Manise ini akan lebih maju dan naik kelas. Sementara itu, Koordinator Relawan Alvin Fatlolon menyatakan kegiatan ini merupakan momentum awal konsolidasi para pemilih pemuda. Sebagai koordinator relawan, dirinya memastikan akan mengkonsolidasikan kemenangan Jan Ceweno hingga ke pelosok negeri yang ada di Kota Ambon.
Terpisah dari itu, Yance Weno berterima kasih kepada ratusan anak muda kota Ambon yang telah memberi dukungan kepadanya. Ia mengatakan dukungan dari generasi muda merupakan langkah awal yang baik. Dikatakan bahwa dia sudah mendaftar di 7 partai sekaligus, sehingga Weno optimis mendapat dukungan politik yang kuat. Saat ditanya mengenai kandidat pendamping, dirinya meyakini Tuhan akan mengirimkan calon wakil yang mampu menopangnya, tetapi juga harmonis dan bisa bekerja sama memajukan kota Ambon tercinta. Kami dari relawan milenial Kota Ambon yang tergabung dari komunitas Kristen dan Muslim, para pemuda yang bersama-sama menyatukan tekad bersama untuk mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Yance Weno SH bertepatan dengan Hari Patimura di tanggal 15 Mei 2024. Kami bersama-sama mendukung Pak Yance Weno dengan alasan bahwa dari sekian banyak kandidat calon wali kota yang bermunculan di Kota Ambon, Pak Yance Weno memiliki kesiapan yang matang untuk memimpin Kota Ambon. Baik dari sisi pengalaman, beliau pernah menjabat sebagai pimpinan di DPRD Kota Ambon dan juga pernah menjabat di DPRD Provinsi Maluku saat ini, dan juga beliau dalam kontestasi politik di tahun 2024. Baik, yang pertama kegiatan ini merupakan momentum awal untuk kami selaku milenial ya. Di dalamnya ada Gen Z, ada pemuda, ada mahasiswa. Semua terkonsolidasi secara masif dan semua mengikrarkan tekad dan pilihan secara politik kepada Pak Yance Weno selaku calon wali kota Ambon. Insya Allah puji Tuhan perjuangan ini akan kami terus gelorakan. Kami terus akan konsolidasikan sampai kepada tingkat desa, tingkat negeri di Kota Ambon untuk sama-sama kami menangkan Pak Yance Weno selaku wali kota Ambon. Saya berterima kasih sekali sebagai calon wali kota Ambon. Hari ini ada sebuah acara ya yang digagas oleh teman-teman untuk merangkul para generasi muda, generasi Gen Z untuk bisa berjuang bersama-sama dengan saya sebagai calon wali kota Ambon. Saya kira ini langkah awal yang baik untuk terus meyakinkan saya bahwa kerja keras, ulet dan doa tidak ada yang mustahil. Tadi janji saya kepada mereka, kawan-kawan sendiri mungkin bisa ikuti. Itu niat saya untuk mau menjadi wali kota Ambon. Pak, sudah beberapa partai yang kalau partai itu sudah 7 ya. Tinggal satu dari belakang P3 yang ke-8. partai mana-mana saja? Partainya itu PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo, Hanura, terus Golkar, terus PSI, terus Perindo. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, saya mengundang dengan hormat Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Mei 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.